tadi sudah disebutkan, tapi silakan dijawab dulu. Ada tanya PJT itu apa katanya? Ya mungkin yang di bawah nggak paham kan. Perusahaan jasa titip kalau nggak salah. Betul, ya. Jadi itu tugasnya Hmm. itu sebagai pelaksana impor yang menerima kuasa kerja kita sebagai agen di luar negeri itu PJT seperti itu. Jadi PJT itu panjang tangan dari para importir agar Oke, bisa Pak. memproses custom di Indonesia. Pak Nala itu saya kerjakan dan saya mendapatkan tambahan hidup tuh dari situ waktu itu ya kan. Nanti kalau ada Ya, yang baru nanti ini kita bisa kerjasama tapi nanti ya Pak ya. ya, udah. Yang penting saya udah kasih ngomong udah nanti bisa dijadwalkan kapan-kapan. Gampang lah Pak itu gampang. Yang penting cocok lah ya. Ya, Oke. Oke, sabar Pak. Nanti ada waktunya. Bapak berkedudukan di mana nih? Surabaya, Semarang, Jakarta? saya sekarang kantor dan domisili di Jakarta, apartemen Gunawangsa Tidar, Surabaya Barat. Jangan disebutkan nomornya ya, nanti didatangi di sana nanti ada teror ya. Kalau kalau cewek nggak apa-apa. Loh, piye iki? Katanya takut. Pantesan dia ini pakai akun bininya nih. Oh, kasih tahu ibunya nanti. Oke. Prof, mohon izin Prof. Ini ada siapa namanya Bang Ai. Gimana Bang Ai? Ada yang mau ini tanggapi Bang Ai terkait dengan teknologi. Nggak tahu sih Mister. Ya dulu sempet sih apa istilahnya bersinggungan ya. Cuman saya nggak terlalu tertarik sih di situ. Makanya jadi nanya PT Edi masih di situ nggak? Masih ada. Masih. Masih main pemain besarnya atau dia udah mengecil? Oh, sekarang udah banyak kompetitor itu Oh, udah ada komputer ya. Saya dulu zaman. Blure digulung itu. Hmm, oh, berarti backupnya udah habis ya. Yang bintang berbintangnya udah nggak ada di situ kayaknya. Oke, nanti kapan-kapan waktu kita akan berkolaborasi lah Pak ya. Ya, siap. Oke, aman lah Pak kalau begitu. Kita akan bantu teman-teman kita dari luar negeri ya kan. Bagaimana Ya, supaya nggak lama-lama lah di sini. Ada biaya apa namanya itu Pak kayak lama-lama di sini Pak? ya. Kalau kalau kontainer lama-lama di sini di pelabuhan tuh biaya apa namanya? Di Murid. Nah, supaya tidak kena demorit. Nah, pokoknya begitulah. Ya, Nah, saya ada 2 tahun lah saya di dunia itu. ya. Ya, nanti kita akan sama-sama. Ada juga salam ya buat Pak Cipto ya. Dia tahu saya itu. Iya, iya, iya. Oke. Oke, ini ada Prof. Imran. Mana Prof. Imran ya? Kok Oh, nggak ada bentar Prof lagi ya? Emran. Bener nggak itu? Ini banyak nih yang menunggu-menunggu. Oh, tapi ada Pak Chat Agus. saya bilang on the way. Udah masuk belum ya? Hah? Barusan chat saya on the way. Oh, dorong gerobak. Iya, jadwalnya hari Jumat, malam Jumat dorong gerobak. Bisa cari dulu Mister, Tapi ada. udah sampai rumah kok, Mister. Oh, iya Bang Don, cari dulu aja nggak apa-apa, wes. Aku Mm-mm. paham maksud kamu tuh. Sesama dorong gerobak itu harus saling mencari. Nah, itulah dia tuh Prof. Imran. Oke, oke kita kembali ke fokus ya terkait dengan banding ya. Apa saja sih yang dibanding? Nah, kan gitu. Nanti akan seru teman-teman, akan seru. Jadi makanya, tapi besok ini saya omongkan bandingnya besok itu. Bukti-bukti akan dimunculkan. Kemudian yang bantah itu jaksa. Jaksa harus mengajukan buktinya. Pasti seru deh, pasti seru. Tapi nanti ya teman-teman ya, nanti ya. Aduh, Serdi kalau begitulah kira. jaksa banding itu bersamaan waktunya apa sesuai dengan keputusan bandingnya si ini Ridin?
Lu Pak, jadi gini Pak, kalau terdakwa banding Pak, itu jaksa langsung dengan memori bandingnya Pak. Jadi apa yang dibanding terdakwa nanti itu langsung dibantah di situ Pak. Nah di situ saling uji bukti Pak. Ada misalnya bukti CCTV, TKP, toko bangunan, contohnya begitu. Ada nggak? Nggak ada. Lo kok tahu bahwa ini anu? Ah begitu nanti. Kenapa bisa anu kayak gitulah. Main itu Pak. Sabar ya teman-teman ya, sabar ya. Ini ada, lu kok jadi bolong-bolong nih? Ini tadi siapa? Ini siapa? Kok tiba-tiba bolong semua ini? Bang Ada Don. dua. Jadi dia nyari Prof Pak Emran Emran. juga ketendang balik. Apa ya, kayak keluar. Lulu, lulu, Bang lulu. Don juga keluar. Lalu yang tengah tadi siapa? Mama apa Momo gitu tadi. Momo, mama, mama, mama. Yang bener aja loh dipandang-pandang dari tadi kok. Ini Prof. Imran tidak ada ininya, tidak ada kuotanya. Halo Prof, tes dulu Prof. Halo Prof, tes. Tes, tes, tes. Oh, Mr. Ji, lanjut Mr. Ji. Malam semuanya. Malam, Bro. testing dulu, Mr. Ji, testing. Kavia, Oke, testing. oke. Mai, Nah, Bang Kopi sudah masuk. Pagi. Malam, Bro. Oh, Bang. Sama Wananda, Aura, Baru pulang ya Liliana. Prof ya. Ya, Biasa Bang, biasa kita Bang Kopi kita gerobaknya Halo ini sih, jadi kita Mister. dorongnya agak. Halo Prof. Lanjut Mr. Ji, ya Kak. Oke, terima kasih Prof atas kehadirannya. Ini tadi kita lagi obrol-obrol mengenai eh, siapa namanya itu Prof Mahfud berbicara masalah hukum di podcastnya Densu. Nah, dari situlah kita mulai dikit banyak kita tahu. Bahkan tadi cerita mengatakan tidak jauh beda apa yang kita inginkan di dalam Komal ini, yaitu yaitu kita tetap akan menyuarakan berkaitan dengan hukum dan keadilan, terutama pada prosesnya. Nah, terkait dengan penyerahan dari kepolisian, penyerahan penyerahan apa tadi? Penanganan, pelimpahan penanganan itu juga dikoreksi ada tidak ada aturannya. Ya, begitulah kira-kira. Dan mungkin teman-teman juga sudah menonton sendiri-sendiri di rumah. Eh, Anda juga punya pandangan. Nah, silakan nanti teman-teman kita apa namanya ya sampaikan di sinilah ya. Gitu. Oke. Ini ada beberapa teman yang sudah turun. Ya artinya ya sudahlah. Ya kalau sudah turun ya karena mungkin ngantuk ya. Tapi jadinya bolong ini, tidak bilang-bilang ini, tidak ancang-ancang ini. Kalau bolong begini ditayangkan di ini nggak bagus. Oke, yang ada yang mau punya ini ide-ide baru silakan. Bilang netizen yang bilang jangan ikutin Komal Mister Ji itu siapa itu? Hah? Alah gibah malahan. Ya soalnya di Emang gue pikirin ngelarang-larang kuota-kuota gue. Mau nonton siapapun, ya hak gue dong. soalnya dikasih tahu. Betul Mister Ji. Betul nih. Itu siapa yang bilang begitu? Bang Bang Kopi Pahit. Ya Mister Ji yang nge-share itu siapa itu namanya. Udah tahu, udah. Jadi gini ceritanya, dia kena
kesiram di tempat saya, kesiram apa namanya itu semprotan. Begitu kesiram semprotan, dia jengkel sama saya. Begitu jengkel sama saya, di luar sana itu cerita. Tapi begitu aku lihat, alamak, saya bikinlah VT. Saya yang bikin VT karena ada yang DM saya, Bapak dibilangin begini, Bapak dibilangin begini. Saya tuh nggak peduli dibilangin apa sama orang-orang itu. Orang-orang ya kadang-kadang ya aneh-aneh juga sih. Begitu Bang Kopi Pahit. Tapi saya tuh anjing menggonggong kafilah berlalu. Saya itu mau ikut terlalu dalam komentari masalah konteks Prof. Mahfud itu nggak berani karena sedikit berbeda. Saya kebetulan di hukum tata negara, dari situ lebih ke politik sama pidana, jadi saya harus minggir teratur, menyimak dulu sebelum ambil poinnya. Suaramu kok hilang-hilang. Masa hilang? Iya, tadi hilang. Untung dompetnya nggak hilang. Saya mau komentar terlalu jauh, nggak berani karena kebetulan saya di hukum tata negaranya, jadi sedikit nggak pede mau ngomong, Mr. Z. Jadi kita ini lengkap. Kita ini lengkap. Sampean di hukum tata negara, Bang Ai di hukum IT, Warung Jelita di hukum rimba. Nah, Kopi Pahit ini di hukum alam. Cocok sebenarnya, pas tuh. Bagaimana Kopi Pahit? Tadi omongannya Pak Mahfud. Mantap. Ya kadang gitu ya, kalau tidak ada di posisi yang penting atau yang di dalam suatu sistem bisa ngomong apa aja gitu. Bukan masalah ngomong apa aja. Gini loh maksudku. Omongannya itu bener apa enggak? Ya benar kalau Posisinya. tentunya. Kalau di Komal itu benar. Tapi apakah benar juga dia pada saat di posisi yang penting gitu? Karena kan manusia ini berubah-ubah. Ya kan? Ya. Kita kan duduk di pemerintahan. Mana yang sekarang kita udah pensiun nih, bebas ngomong. Ya. Pada saat kita di dalam struktur pimpin itu, sistem itu, ya ada yang mesti kita tahan-tahan kan gitu. Sangat setuju. Itu jadi nggak. Itulah politiknya, namanya orang politik ya begitu. Ya, kita kalau nggak mau terlibat jauh ya susah kan. Jadi susah lah membentuk idealisme itu kalau kita hanya sendirian gitu, berada di dalam suatu sistem. Kecuali memang semuanya pengen berubah kan, pangkas satu generasi katanya. Iya, nggak segampang itu mempangkas satu generasi itu. Itu Sepertinya nggak karena korupsi ini kan dari dulu ya, dari dulu tipikor, penegakan hukum, tapi kan terjadi. Jadi apa hasilnya yang selalu dibicarakan petinggi-petinggi itu kan? Itu artinya memang ada yang yang ya semuanya berkeinginan lah, komplotan kan. Mau dipangkas dari mana coba? Mau dipangkas dari mana? Kamu bertanya atau ngejek lu? Ya mau dipangkas dari mana? Enggak, itu ada ini kamu bertanya apa ngejek? Ya kalau saya sih semuanya harus punya niat baik terhadap bagaimana proses hukum. Nah ini kan yang dibicarakan di tingkat tinggi. Kalau di tingkat tinggi dia wajar dong kalau dia bicara karena dia tahu. Kalau kita mah kita nggak tahu. Sejatinya ini mereka ini sedang jadi korban atau sedang menjadi pelakunya. Tapi kalau beliau tadi bilang, saya nggak yakin kalau dia menjadi korban atau dikorbankan.
justru dia pelakunya. Itu kata Prof. Mahfud. Gitu. Tapi lebih baik kita bersuara daripada tidak sama sekali. Saya bilang mungkin ya, sampai ini langit runtuh, saya akan bersuara tentang keadilan, tentang penegakan hukum. Kalau ada di suatu tempat ada ketidakadilan, kita tahu, kita lihat. Kalau nggak lihat sih nggak apa-apa ya. Kalau kita tahu, kita lihat, kemudian kita diam, itu juga nggak baik buat kita. Salah satu contoh yang terjadi di Cirebon, di Subang, di Indramayu, kemarin saya suarakan terkait di Madiun, apa yang ada di dalam hasil proses persidangan mengatakan bahwa ada angka-angka yang disebutkan. Apakah kita diam? Oh, tidak bisa. Kita tetap harus bersuara. Di satu sisi, ya, di satu sisi ada penegakan hukum terhadap kasus narkoboy. Tapi di sisi yang lain, penegak hukum itu menggunakan narkoboy, bahkan bisnis narkoboy. Masa kita diam? Kita tetap harus bersuara. Ya, kasus Indramayu. Saya mengatakan bahwa itu ada kejanggalan. Kasus Indramayu itu ada kejanggalan. Masa aku diam? Coba Anda lihat kembali. Apa dakwaannya? Mana alat buktinya? Kemudian bagaimana tuntutannya? Lantas bagaimana vonisnya? Masa kita diam? Begitu loh Kopi Pahit. Kita nggak boleh diam. Di mana Iya. ada kejanggalan, Kalau di Mr. situ G kita itu kan kalau Mr. G kan medianya sudah pas tuh sebagai edukasi hukum kan. Nah, apakah orang-orang suka diedukasi kan belum tentu juga kan. Kalau bagi-bagi orang yang punya kepentingan sendiri-sendiri kan penghalang tuh Mr. D kan. Tapi bagi-bagi kita nih yang tidak punya kepentingan dalam membahas suatu kasus ya kita percaya Mr. D itu media edukasi hukum yang harus ditegakkan, yang harus diketahui oleh orang-orang yang mungkin belum tahu gitu, apalagi yang memang ikut-ikutan ya soal bahas-bahas kasus, mekanisme seperti apa, ini arahnya kemana, ya itu kan harus dipelajari ya. Si tindak-tindakan pidana itu kan nggak segampang itu. Bisa korban, siapa sih korban ini gitu, harus dipelajari, dipropeling. Masa dibunuh sama tukang beca misalnya ya kan, pasti kan gimana ceritanya, motifnya uang 750 bisa membunuh 5 orang dengan pejabat itu kan, katakanlah korban itu kan nggak masuk logika menurut saya. Tapi apa orang-orang berpikir sama seperti kita kan? Nah itu perlunya edukasi hukum, Mr. J udah tepat lah itu. Iya, ya sayangnya saya tidak bisa berkomal itu dari pagi sampai malam, itu nggak bisa. Ada orang yang bisa berkomal dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, dari sore sampai malam, itu ada. Tapi sayang, saya tidak bisa. Saya hanya bisanya malam. Kecuali kalau lagi nonton Kopi Pahit pagi-pagi ya saya seneng. Gitu. Maksudku tuh begini. Kita kita lihat kok ada kejanggalan, tapi jangan bilang tidak ada kejanggalan. Ada kejanggalan. Jangan bilang itu sudah sesuai prosedur. Nanti kalau keluarganya itu yang jadi persoalan, aku juga akan bilang sesuai prosedur. Kejanggalan itu ada, kawan-kawan. Karena Ada. didapat dari narasumber yang salah kali memberikan edukasinya kan gitu, atau memang punya motif lain kan gitu. Ya, tepat sekali. Dari narasumber yang salah. Atau bahkan tidak melihat fakta-fakta. Hanya benci dengan saya sehingga dia begini begono.
Tapi itu sudah terlihat. Nggak apa-apa, mereka benci sama aku. Kenapa sih aku dibenci? Karena aku tahu diriku. Kenapa aku dibenci? Karena mereka tahu ini orang, begitu, copy paste. Kita sapa dulu, ini ada tamu kita nih yang baru masuk nih. Bang Don, selamat pagi Bang Don. Pagi, Mister. Lama nggak ketemu. Sehat, Mister. Iya lama nih. Dari mana aja baru muncul nih. Biasa dorong gerobak kita. Cari sebongkah berlian, Mister. Nggak dapet 73 kilo ya, sebongkah-bongkah jadilah. Asli apa Maaf palsu? tuh. Sebongkahnya itu asli apa palsu itu? Udah dites sama orang Iya. pegadaian 23 karat. Asli berarti. Asli, Mister. Asli itu Suzy. Bang Don. Terus Bang Don, saya mau minta pendapat sama Bang Don ini. Siap. Beberapa hari terakhir kan kita lihat tuh bahwa Hotman Paris Hutapea menyatakan bahwa dia adalah sebagai pengacara atau penasihat hukum daripada si Jampitsus. Jampitsus. Tidak lama setelah itu Bang Don, itu anaknya itu langsung speak up. Kemudian wartawan juga langsung speak up terkait dengan itulah. Tiba-tiba mundur Bang Don. Mungkin ada faktor-faktor, mungkin faktor X atau apa yang Anda tahu Bang Don? Kalau saya, Mister, ngelihatnya sih nggak ada yang apa ya rencana besar atau pengkondisian. Kalau ini murni atas nama baiknya Hotman aja, Mister. Jadi pas diwawancara sama media itu dia keceplosan lah, kurang sopan, nggak etis dan seterusnya. Nah, jadi ya hanya menyelamatkan nama Hotman Paris kalau menurut saya. Jadi nggak ada akses lain. Menurut saya, nggak tahu juga. Bukan karena demo, bukan karena anaknya, bukan ya? Ya itu, demo itu kan menjurus kepada dia. Ya toh, nama dia makin runtuh, makin jelek, malah ada boykot Hotman dan seterusnya. Dan itu kayak bola salju lah ya, menggelinding terus. Makin terpuruk tuh atas nama pribadi Hotman. Nah, menurut saya cuman alasan itulah yang bikin dia mundur. Ngapain gue berisiko dengan nama besar gue ini sebagai pengacara handal lah istilahnya. Dalam dan Halo. luar negeri, kan gitu. Hanya untuk satu kasus ini saja. Yang mending gue mundur lah. Nongkrong lagi di Kopi Joni. Gitu. Ya saya kaget, tadi sore saya baru dengar. Oh mundur betul ya ini ya? Iya, karena kalau nggak mundur, Mister, bakal makin gawat. Gelombang boykot makin besar. Kemudian ada demo juga, kalau nggak salah di kantor hukumnya tuh yang di Kelapa Gading kalau nggak salah tuh. Jadi udah benci banget lah. Nah, ada juga yang bilang ini pengalian isu gitu, dari isunya ex Jampitsus beralih ke isunya Hotman Paris. Nah, kalau saya sih lebih percaya terkait Hotman Parisnya saja. Jadi dia menjaga nama baik dia gitu, pribadinya Hotman Paris. Gitu. Kan sebelumnya dia ada minta maaf tuh sebelum duduk di kursi roda, kemudian menyampaikan mundur. Ada yang terakhir ya. Ya itu kursi roda sama tongkat tuh bener tuh. Benar kalau di videonya begitu kan. Dia mau cek kesehatan di Singapura apa mana gitu. Kalau mau ketemu saya nanti lewat Terminal 3, disampaikan begitu.
Ah, dan saya sih yang saya lihat apa cara dia bicara kepada wartawan, wah itu sopannya luar biasa. Beda ketika dia konferensi pers terkait ex Jampitsus. Mungkin udah ini kali, udah tobat kali ngomong asal. Habis habis mundur langsung sakit. Kemarin sehat. Dibilang ini adalah apa ya, terbaik dari Pak Presiden. Sempat ngomong Lebih apa itu? lebih ke menyelamatkan diri nganu Mr. Z itu. Nah, itu. Jadi dia apa nggak mau mempertaruhkan reputasi selama ini di kalangan bawah, masyarakat bawah dia bagus, di kalangan apa media dia apa friendly, bagus hubungannya. Masa mau runtuh hanya gara-gara apa menitik beratkan apa satu pekerjaan itu, dia nggak mau toh, mending nggak saya ambil daripada reputasi selama ini saya hancur. Kalau cuma hancur nggak apa-apa, tapi kalau sampai dikorek apa semua harta kekayaan yang relevansi dengan apa ini sumber dana dari mana, itu hak milik apa klub-klub itu punya siapa aja, kalau sampai masuk ke sana apa enggak rugi bandar itu Mr. J. Ya, aku kaget aja. Kelasnya itu kan pengacara apapun itu kan itu gengsi lah. Tapi Mungkin begitu ditelepon salah Prabowo bicara, kali. Mungkin ditelepon Prabowo juga. Udahlah nggak usah ikut campur gitu. wah kalau ditelepon tuh bisa jadi konten loh. Sepertinya ya iya, soalnya apa kayak apa Hotman Paris itu terlalu terbawa suasana, jadi dia itu mencatut nama-nama, jadi biar kelihatan keren, ternyata malah blunder, yang nggak mau tuh yang dibawa-bawa namanya. Apalagi kayak presiden masa mau dibawa-bawa ke masalah hal-hal seperti itu, korupsi lagi apa enggak, risih juga dibawa-bawa, kan ditelepon, woi nggak usah ikut-ikutan, ngapain kamu gitu. Rasa Aku nggak tahu ya, yang salah tahu ya. Mr. Z. Yang Ya, ya. salah komalnya Mr. Z nih. Karena seingat saya, Mr. Z ada reaction itu terkait anaknya kan. Yang apa bahas Mr. Z kan ada bahas kemarin tuh. Dan seingat saya bahasnya itu sebelum permintaan maaf dan mencabut kuasa. Nah, bisa saja Bang Hotman scroll-scroll TikTok nongol di komal Mr. Z ketika lagi bahas Hotman dan anaknya. Iya, iya, iya. Dan dia, iya Mr. Z yang salah itu. Iya. Iya, langsung waduh, ini Mr. G sudah mulai ini nih. Jadi Gawat nih. biang keladinya Mr. J gitu ya. Iya, aduh. Bisa jadi ya. Kalau itu semua kan nyata teman-teman, jadi tidak bisa saya jadikan gara-gara, itu nggak bisa. Itu jelas. Kalau yang kemarin kita reaction itu sama, bener itu, bener. Anaknya ngomong begitu, wah parah itu. Coba disapa-sapa dulu, dia ada Prof Emran nih, Bang Ai, Bang Don. Selamat malam, Prof. Malam, Bro. Udah 1 minggu kan? Oh, Bang. Udah 1 minggu Mr. G kita nggak ini nih. Soalnya Bang Don kan nongol-nongol sih ya. Iya. Apalagi Bang Kopi. Cuma kita pantau Bang Kopi terus. Kalau Bang Kopi nongol Prof. Emran. Sampai kemarin ada Iya, nongol. epic itu. Makan Ah, kerupuk. iya lihat saya sebenarnya sih. Lu Saya di lihat ya? bawah tuh saya. Iya melihat juga. Ada konten khusus itu. Iya di Aduh, Infinity ya. dibuatin Mr. J konten khusus lagi gawat. Kenapa kah? Harusnya ada menit-menit yang dilewatin itu. Nggak boleh. Cuma penasaran aja sih, nggak ada lebihnya. Udah dirasain mah ya udah gitu, hambar, gak ada rasa. Tuh, memang Maksud kalau siapa nih? sudah Itu Hotman itu lawannya itu si Firdaus tuh yang punya gunung itu Mr. Z.
Yang kemarin pakai jubah Naruto itu ya. Ya, ya kalau kita sih normatif aja ya teman-teman ya. Bicara dengan hati, bicara dengan pikiran, nggak penting itu asumsi eh, apa namanya penggiringan, bicara apa adanya aja berdasarkan fakta, data dan realita. Demikian juga saya menyampaikan terkait dengan Hotman Paris dengan anaknya itu kan menunjukkan bahwa keluarga ini nggak sedang baik-baik saja antara anak dan bapak. Nah makanya saya juga bersuara, oh iya begitu. Dan saya juga merasa bahwa saya sebagai seorang bapak, tapi nggak begitu gitu loh maksudku tuh. Sampai diungkit ini terkait dengan uang pengantin yang di sini mengklarifikasi. Jadi akhirnya mengungkit sekolahnya di mana, magang di mana, praktek di mana. Itu kan jadi nggak bagus untuk media sosial kita. Minimal edukasi terhadap anak dan orang tua kan. Betul tidak, Kopi Pahit? Enggak, itu jualan aja itu. Enggak segitu-gitu amat lah. Promosi juga, bentuk promosi juga itu buat anaknya. Itu satu sisi, memang begitu satu sisi. Tapi di sisi yang lain merugikan kan? Adakah yang begitu? Terus kemudian ada yang saya buat fiti baru tentang adanya seorang guru perempuan. Itu kan dinamika dalam kehidupan. Makanya pentingnya kita untuk memberikan sorotan. Bagaimana guru dengan murid, hubungan murid dengan guru. Seperti saya ini ya, circle saya adalah anak-anak mahasiswa yang aromanya itu bagaimana kita tahu ya kan, aroma nano-nano, yang sini kecut, yang sini harum, yang sini oh ini. Jadi kalau itu semua nggak disuarakan ya berbahaya gitu loh. Betul nggak jelita biar nggak tidur jelita ini. Betul, betul, Mister. Mister Z, Mister Z, Hmm. Mister Z, kira-kira pernah nggak punya pikiran, kan kejadian itu antara coklat dengan loreng itu kan relatif hampir bersamaan toh Mister Z kejadiannya. Itu kira-kira mungkin nggak kalau kejadian itu bagian dari perang bintang antara si Doreng dengan si coklat? Mungkin nggak? Mohon maaf Pak, kita tidak akan ke situ bicaranya Pak. Saya batasi untuk tidak. Terlalu masuk jurang, jangan. Saya pribadi saya juga menjaga hubungan. Saya pribadi juga berkomunikasi dengan hal begitu, tapi saya tidak akan menjawab itu. Tapi kalau Bapak memaksa ya, mohon maaf ya, saya tidak akan jawab Pak. Tidak harus dijawab kok Mister Z. Saya hanya mencoba melempar saja, nggak perlu ditangkap juga. Akan jatuh sendirinya itu tadi. Nah, itu yang saya mau. Silahkan Anda amati, silahkan Anda analisa. Dan Anda akan menemukan jawabannya. Setuju? Setuju, Mister. Berstatement dengan istilahnya referensi valid seperti dari Kompas itu kan boleh dong Mister Z, karena sudah tentu mereka itu tidak akan asal bicara karena mereka seorang jurnalis yang intinya mereka juga nggak akan sembarangan merilis berita tentang itu. Tapi kalau saya kembalikan dengan pertanyaan tadi karena nggak ditangkap, ini kan saya berusaha menangkap pertanyaan saya tadi toh Mister Z. Jadi kalau itu diungkapkan oleh media, manapun medianya nggak masalah. nah, ini udah Mister Z, udah diungkapkan di media Kompas itu yang beberapa hari lalu itu berbondong-bondong datang ke rumah Presiden ke-7 kita.
Nah, itu jadi ada indikasi perang bintang yang segera dipadamkan. Jadi perang ternyata pemadam itu buru-buru datang. Jadi api nggak sempat berkobar membara meluas gitu, Mister C. Cukup itu aja sih. Oke, oke, sebenarnya aku pun membacanya, tapi saya tidak jadikan sebuah tema karena aku tahu resikonya. Tapi kalau teman-teman menghendaki ada koma lain yang membahas itu ada, tapi kebetulan saja di tempat saya ini tidak sedang membahas itu, gitu. Nanti nanti kita akan lihat perkembangannya ke depan seperti apa. Ngono loh. Izin, Mister. Ya, Nah, yang balik ke topik Hotman Paris tadi, Mister. boleh. Belum move on juga dari kasus Pauman nih. Ya gini, Mister. Kalau saya sih ya ngelihatnya ya, Hotman Paris itu. Kalau sekelas daerah aja bisa pakai kaos kedok menyon ke Tony, ya kan? Sekelas sekelas kota, Mister, yang dipakai yang ada Hotman Parisnya, ya kayaknya dari awal dia masuk ke jadi PH-nya Febri itu udah ada gambaran dia akan ada seperti ini. Wah, ada pembunuhan karakter habis-habisan. Cuman memang gak nyangkanya itu keluar dari anak-anaknya di awal sih, Mister. Kalau itu dia terusin, itu bisa tambah rontok gitu, Mister. Karirnya bisa tambah rontok gitu. Iya, Gitu, iya. Mister. Anda cerdas. Anda cerdas. Ya, besok saya tak komunikasi dulu dengan narasumber-narasumber terkait dengan kedok menyon itu. Karena pada prinsipnya sudah ya, banding sudah diajukan, eh, perkembangannya seperti apa ya. Namanya juga baru diajukan kan, kita nggak tahu perkembangannya. Pada intinya sudah diajukan gitu. Masalah putusan itu nggak penting, yang penting itu bagaimana penegakan hukumnya berdasarkan fakta-faktanya. Sampai sekarang ini loh pikiranku masih bingung piye carane gitu. Karena ya itu tadi nggak sinkron. Banyak puzzle-puzzle yang harus dipasangkan. Gitulah kira-kira. Saya coba ya, kalau ada teman-teman yang mengatakan bahwa sudah begini, sudah begono, yakin dan percaya saya belum bisa meyakinkan saya. Bukan karena saya pihak sana pihak sini, enggak, saya belum yakin. Cobalah yakinkan saya gitu. Karena dari awalnya memang nggak bagus, sama sekali tidak bagus. Jadi kalau sekarang disatu-satukan itu ya kelihatan sekali. Ayo new viral naiklah, suarakan new news, viral news. Nah, minta gitu loh. Aku terima nih viral. Ini ada tulisan apa lagi nih viral news nih? Assalamualaikum, Mr. Y. Waalaikumsalam. Iya nih. Saya tunggu-tunggu dari kemarin-kemarin nih baru muncul nih. Izin bicara ini. Silakan disapa-sapa dulu kawan-kawan kita. Izin bicara semua warung rakyat, Bang Esmi, Bang Imran, Lilin Naura, Kopi Pahit, dan Bang Don.